Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rega Andika Kusuma, mahasiswa dari Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi dengan NPM 19700651609. Di sini saya akan menunaikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem ruang 01 dengan dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah SE MMSI. Di sini saya sudah diberi soal sebanyak 12 dan akan saya jawab menurut NPM saya. NPM saya yaitu ganjil, jadi saya akan menjawab 6 soal ganjil. Untuk soal yang pertama, yaitu ada sistem informasi dalam penerapannya, perlu mengetahui siapa saja yang nantinya akan menjadi pengguna aplikasi. Untuk hal tersebut, maka para pengguna pun harus diklasifikasikan. Coba sebutkan dan jelaskan siapa sajakah kategori pengguna menurut kategori Horton. William Horton, dalam bukunya yang berjudul Technology and Tools for E-Learning, membedakan e-learning menjadi 5 kategori. Yang pertama yaitu ada Learner-Led E-Learning. Kategori ini dikenal pula dengan istilah Self-Direct E-Learning, yaitu e-learning yang dirancang untuk memungkinkan pelajar belajar secara mandiri. Itulah sebabnya disebut dengan Learner-Led E-Learning. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pembelajaran bagi para pelajar mandiri atau independent learner. Yang kedua yaitu ada Instructor-Led E-Learning. Jenis ini merupakan kebalikan dari Learner-Led E-Learning, yaitu penggunaan teknologi internet atau web untuk menyampaikan pembelajaran seperti pada kelas konvensional. Selanjutnya ada Facilitated E-Learning. Kategori ini merupakan kombinasi dari Learner-Led dan Instructor-Led E-Learning. Jadi bahan belajar mandiri dalam beragam bentuk disampaikan via website, atau seperti audio, animasi, video, teks dalam berbagai format tertentu. Dengan komunikasi interaktif dan kolaboratif juga dilakukan via website, atau seperti forum diskusi, konferensi pada waktu tertentu, chatting, dan lainnya. Selanjutnya ada Embedded E-Learning. Kategori ini agak berbeda. Embedded E-Learning memberikan upaya agar terjadi semacam just-in-time training. Selanjutnya ada Telementoring dan e-coaching. Kategori ini adalah pemanfaatan teknologi internet dan web untuk memberikan bimbingan dan pelatihan jarak jauh. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Coba jelaskan yang dimaksud istilah berikut ini. Yang pertama, dokumentasi perangkat lunak internal. Selanjutnya, dokumentasi perangkat lunak eksternal. Dokumentasi internal adalah fitur pemahaman kode yang tersedia sebagai bagian dari kode sumber itu sendiri. Dokumentasi internal disediakan melalui modul header yang sesuai dan komentar tertanam dalam kode sumber. Dokumentasi internal juga disediakan melalui nama variabel berguna, header, modul, dan fungsi, identitas kode, penataan kode, penggunaan tipe enumerate, dan pengenal konstan, penggunaan user-defined jenis data, dan lain-lain. Selanjutnya, dokumentasi eksternal disediakan juga melalui berbagai jenis dokumen pendukung seperti manual pengguna, perangkat lunak dokumen, persyaratan spesifikasi, desain dokumentasi, dokumen tes, dan lain-lain. Sebuah gaya perangkat lunak sistematis pengembangan memastikan bahwa semua dokumen-dokumen diproduksi secara teratur. Lanjut soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan komponen strategi pada integration testing. Yang pertama yaitu ada top-down integration testing, merupakan metode pengujian di mana tahap-tahapnya berlangsung dari atas ke bawah. Setelah modul teratasi diuji, baru berlanjut ke modul-modul bawahnya yang membutuhkan steps untuk pengujiannya. Metode ini mengikuti aliran kontrol atau struktur arsitektur, atau misalnya di mana dari GUI atau menu utama. Selanjutnya ada bottom-up testing. Kebalikan dari top-down, bottom-up berfokus pada pengujian unit yang ada di bawah terlebih dahulu baru paling atas. Selanjutnya ada regression testing, yang merupakan jenis software testing yang digunakan untuk mencari software regression. Software regression tersebut adalah suatu kondisi
di mana software yang sebelumnya sudah ada dan sudah berjalan baik secara tidak sengaja memiliki cacat atau kesalahan dikarenakan adanya perubahan, baik penambahan atau pengurangan pada satu atau beberapa bagian software. Selanjutnya ada smoke testing, yaitu sejenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan setelah perangkat lunak dibuild untuk memastikan bahwa fungsi penting dari program ini bekerja dengan baik. Ini dijalankan sebelum setiap tes. Fungsional atau regresi rinci dijalankan pada perangkat lunak membangun. Tujuannya adalah untuk menolak aplikasi yang rusak parah, sehingga tim QA tidak membuang waktu menginstal dan menguji aplikasi perangkat lunak. Lanjut ke soal nomor 7. Ketika melakukan implementasi sistem, ada berbagai cara. Coba jelaskan yang dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan secara paralel. Jawabannya yaitu dalam kondisi ingin mengubah sistem yang baru atau perubahan sistem lama ke sistem baru. Sistem lama dan sistem baru dijalankan secara bersamaan sampai pihak manajemen memutuskan untuk sistem lama dapat ditutup. Sekarang soal yang B, dalam kondisi apa pengembang sistem melakukan implementasi sistem dengan mengambil keputusan cutover? Dalam kondisi pengujian suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada secara lengkap. Lanjut ke soal nomor 9. Ada beberapa jenis sistem maintenance. Silahkan Anda sebutkan dan jelaskan. Maintenance atau perawatan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama, breakdown maintenance atau perawatan saat terjadi kerusakan. Breakdown maintenance adalah perawatan yang dilakukan ketika sudah terjadi kerusakan pada mesin atau peralatan kerja sehingga mesin tersebut tidak dapat beroperasi secara normal atau terhentinya operasi secara total dalam kondisi mendadak. Yang kedua yaitu ada preventive maintenance atau perawatan pencegahan. Preventive maintenance atau kadang disebut juga preventive maintenance adalah jenis maintenance yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin selama operasi berlangsung. Contoh preventive maintenance adalah melakukan penjadwalan untuk pengecekan, inspeksi, dan pembersihan atau cleaning atau pergantian suku cadang secara rutin dan berkala. Selanjutnya ada corrective maintenance atau perawatan korektif. Corrective maintenance adalah perawatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyebab kerusakan dan kemudian memperbaikinya hingga mesin dan peralatan produksi dapat beroperasi normal kembali. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 11. Sebutkan dan jelaskan 4 pendekatan dalam operasi pengkonversian sistem baru. Yang pertama yaitu ada konversi langsung atau direct conversion. Adalah perubahan sistem yang dilakukan dengan cara menghentikan sistem lama dan menggantikan sistem secara langsung dengan sistem yang baru. Yang kedua yaitu ada konversi paralel. Pada metode ini, konversi ini sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Setelah melalui masa tertentu, jika sistem baru telah bisa diterima untuk menggantikan sistem lama, maka sistem lama segera diberhentikan. Selanjutnya ada konversi bertahap atau phase-in conversion. Metode konversi bertahap ini dilakukan dengan menggantikan suatu bagian dari sistem lama dengan sistem baru. Jika terjadi sesuatu, bagian yang baru tersebut akan diganti kembali dengan bagian yang lama. Selanjutnya yaitu ada konversi pilot atau pilot conversion. Pendekatan konversi pilot dilakukan dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlakukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain. Sekarang saya sudah menjawab 6 soal ganjil ujian akhir semester dari mata kuliah testing dan implementasi sistem. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.